nampaknya itu di pasar Jodoh itu nggak ada orang yang jualan lontong daun. Nah, jadi coba-cobalah gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang sudah boleh namakan kenal, banyak orang yang sudah mengenalnya bahwa lontong ini bisa dicampur dengan makanan apapun juga. Assalamualaikum sobat, video berikut kita akan melihat bagaimana usaha pembuatan lontong daun. Nah, bagaimana kisahnya sobat dan seperti apa teknik pembuatan lontong ini? Mari kita simak videonya. Awal-awalnya kita ini di tahun 2004, ya kita dari Palembang, ya coba-coba kita merantau ke Batam gitu kan. Nah, soalnya keadaan di Palembang ini sudah susah untuk mencari kelebihannya. Bapak di Palembang ada usaha juga? Ada usaha juga, ya usaha sate kan, ya nasi soto gitu kan. Nah, ya omset sudah kurang, ya kita coba-coba ke Batam. Nah di Batam ini di tahun 2004, nah iyalah kita merintis. Nampaknya itu di pasar Jodoh itu nggak ada orang yang jualan lontong daun. Nah itu awal-awalnya kan. Nah jadi coba-cobalah gitu kan. Nah, ini nggak ada belajar, kita langsung saya sendiri. Nah saya ngajak anak ini apa namanya, anak menantu. Nah iyalah anak menantu yang pertama usaha dulu. Nah dari mulai beras 5 kilo, daun 5 kilo gitu kan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Ya, langsung kita yang terjun ikut juga kan, ada kemajuan itu. Sampai sekarang, sampai membaur, sampai orang-orang lain ikut. Apalagi kalau hari-hari Lebaran itu. Yang pertama itu berapa Pak? Yang laku terjual gitu? Yang pertama laku terjual itulah tadi, beras 5 kilo, daun 5 kilo, harga lontong itu 400 perak. 400 perak, nah, pada saat itu jadi berapa pieces ini Pak? Nah, yang 1 kilonya itu minimal 22 waktu itu. Sekilo 22 dikali 22 5. Batang. Kali 5 berarti kan? Iya. Berarti 110 lah. Iya. Dikali 400 rupiah. Iya, 400 rupiah. 44.000. Iyalah. 44.000 ya. Ya modalnya aku daun aja pun kalau nggak habis orang dibuangin waktu itu kan. Kita tuh beli 1000 perak. Separuh untuk di dalam gitu. Nah, ini lurus, ini harus dengan cetakan ini Pak. Jadi prosesnya beras naik nanti bisa rata. Jadi gelondongan nggak nyangkut di daun gitu. Nah, ini pembuatan gini, tekuk langsung sampai ke bawah, nah baru gini. Nah, kuat ini Pak. Lalu dibeting. Kalau pakai necis pecah. Nah, ini diukur gini jari. Nah, jadi rata. Terus Pak, bagaimana Pak dengan kondisi sekarang nih? Ya alhamdulillah sekarang sudah boleh namakan kenal, banyak orang yang sudah mengenalnya bahwa lontong ini bisa dicampur dengan makanan apapun juga, baik bakso, baik
apa namanya, mie bungkus itu. Nah, apalagi sate, apalagi soto gitu kan, semuanya bisa untuk sarapan pagi. Nah, gitulah. Berarti dari awal sekali Pak ini banyak kenaikan harga Pak ya? Iya, Dari kenaikan tadi, harga ya. terus Awal tadi 400, setelah itu 1 tahun dari situ 500, naik lagi 750, naik lagi 1000, naik lagi 1500, naik lagi 35.000, naik lagi 2000. Nah, ini yang merata 2000. Cuman aku sendiri yang beda. Aku 2500. Bapak 2000. Ah, Nah sekarang Pak, produksi Bapak nih hari-hari berapa ini Pak? kalau untuk kita ini 1000 batang 1000 batang Iya. sehari ya? sehari. Itu yang habis Pak ya? Ya, yang habis. Nah polanya sekarang Bapak jualan di pasar atau sekarang orang yang ambil sekarang? Nah, itu aku jual ke pasar, itu khusus untuk orang yang di pasar. Nah, nanti kan ada orang yang telepon, nah itu minta diantar. Nah, ya minta diantar, ya nanti ini mau diantar, tapi dia telepon dulu ke pasar gitu. Nah, sekian banyak gitu kan, baru diantar. Nah, harga yang sekarang berapa Pak yang Bapak letak ke, misalkan ini pelanggan Bapak ya? 2000. 2000. Ah. Tapi kalau jual di tempat yang tadi itu di pasar 2500. 2500. Nah ini Pak, kalau usaha ini tantangannya seperti apa Pak sebetulnya Pak? Tantangannya daun, Pak. Daun ya? Daun, tantangannya daun. Nah, di sisi lain kalau hari hujan, nah, itu daun tuh basah semua tuh, Pak. Jadi gendalanya susah kita buat. Pecah daun itu. Nah, bisa sih bisa, tapi lambat kerjanya gitu. Nah kalau daun ini pisang apa Pak? Daun pisang apa? Pisang kepok. Oh, pisang kepok ya? Harus yang pisang kepok. Harus pisang kepok. Kenapa harus pisang kepok Pak? Ya, masalahnya kalau pisang awa, nah itu lunturnya si daun hitam. Si lontong itu jelek, hitam dia. Tapi rasa berubah enggak ya? Rasa nggak berubah, tapi Warna. jelek warnanya itu. Ya, ya. Nah, di sisi lain masalah kayu, Pak. Pembakarnya. Membakarnya itu. Kalau pakai LPG itu nggak LPG ya. Jadi pakai kayunya. Kayu ini kalau ada sih orang jual dari bangunan-bangunan itu kan, tapi di sini perumahan ini Pak kan, nah, kebersihannya mau kerapiannya dijaga kan, jadi ya kita stop lah untuk pembelian. Jadi kita nyari sendiri Pak. Nah, di kampung-kampung ada yang nyari di pasar bekas kotak-kotak tomat gitu. Nah, Pak, untuk memasak lontong ini berapa lama Pak ya sampai dia matang? tergantung dari isi lontongnya. Kalau satu dandang penuh itu minimal 5 jam. 5 jam. Tapi kalau misalnya 2 lapis, ini ya paling-paling 4 jam udah bisa masak itu. Baru bisa masak. Tergantung apinya besar, airnya nggak kurang, bagus masak itu. Nah Bapak memulai kegiatan ini membuat lontong ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau aku ya terpaksa nunggu aku pulang dari pasar ya jam-jam 11 itu mulai kan pengoyaan daun. Ya sampai malam kayak gini, jam-jam habis maghrib baru selesai. Nanti selesai jam berapa tuh nanti Pak? Nah, ini selesainya nanti kasih api ya kurang lebih jam 8 lah. Pak, terus kalau udah selesai dimasak nanti jam segitu, nah langkah selanjutnya bagaimana Pak? Selanjutnya jam-jam 1 itu sudah mulai pemideman api, udah masak semua. Nah, jam-jam setengah 3 atau jam 3 selambatnya itu sudah dikirim ke pasar-pasar kecil. Ada yang langganan-langganan itu kan datang sendiri, ada yang kita nganterkan di tempatnya gitu. Jadi selesai subuh lah Pak semua. Nah, selesai subuh lah, baru aku yang terakhir untuk pasar gitu. Nah Pak, pernah nggak Bapak mengalami masa yang sulit ya? Nah, Kan nggak semuanya mulus. Iya, kalau iya, usaha iya. ini, Pak. Pada saat-saat sulitnya seperti apa Pak? Bisa Bapak ceritakan? nggak ada. Nggak ada sulit. Iya, nggak ada Belum sulitnya. pernah. Ya sulitnya inilah kalau misalnya ya nggak ada karyawan itu Pak. Itu susahnya gitu Pak. Ya masalah kita gini ya, karyawan sih bisa dicari. Cuman untuk tempat pembakaran, tempat kita ini kurang memuaskan untuk karyawan itu Pak. Iya, iya. Lain kalau ada karyawan tuh harus ada artinya tuh kamar sendiri, misal sendiri kan, berkecimpungan lah dia nanti kan. Nah, sekarang ada berapa karyawan Pak? Ini anak-anak semua, Oh, berarti cuman Bapak keluarga lah ya. keluarga ya. Di sini. Nah itu kedepannya bagaimana Pak? Ada rencana-rencana nggak Bapak ke depan nih seiring dengan berkembangnya usaha ini gitu loh?
Ya kepengennya sih gitulah ya, namanya kita usaha. Kalau bisa itu jangan sampai kita turun, ya kita dinaikkan gitu kan, artinya tuh kan. Nah, cuman berpikir lagi kan, gimana namanya kita sudah lanjut gitu kan. Nah paling enggak ya maaf ngomong ya turun ke anak lah sudah turun semua gini kan. Ya lontong semua, iya sudah lontong, iya jual sendiri juga di pasar. Apalagi yang di Kampung Durian itu paling kecil 2 juta, 2.000 batangan. Dia punya anak buah, karyawan 7 gitu kan. Nah, Pak sekarang ada tungku berapa tuh Pak yang besar? itu yang dipakai 3 3 ya. Itu Bapak dapat inspirasi dari siapa tuh? Karena di Batam kan belum ada waktu itu kan? Waktu itu memang belum ada. Terus Bapak bikinkan tungku Itu seperti enggak, ada yang jualan dari Malaysia. Oh, dapat dari Di Jodo itu. Jodoh. Itu agak kecil lagi dari itu. Nah, rupanya sejak meledaknya lontong ini besar kalengnya itu kan. Nah, ya sudahlah. Artinya orang tuh sampai ada citaannya dari Singapura atau dari Malaysia yang berbentuk dari stainless itu. Ada itu jualannya. Tapi khusus untuk sendiri mungkin kan. Jadi kelontongan. Kalau ini kan nggak bisa lah. Kalau pakai citaan itu. Kan Bapak bisa memproduksi sehari 1.000 Pak ya? Iya. Nah Pak, itu kira-kira bersihnya buat Bapak berapa persen gitu Pak? Bersihnya ya 3/4 lah gitu. Oh, 3/4. Artinya terus terang aja ya 2 modal 1 untung gitu. Alhamdulillah di rumah ini 10 tahun ansurnya. Nah, mungkin ya kurang-kurang bulan-bulanan inilah ya, baru selesai habis. Nah, kedua kuliah anak. Nah, ketiga ya rumah tangga inilah, alat-alat rumah tangga, ya motor. Nah, itulah. Dan menopang hidup Bapak Ya, di sini lah ya, di Batam ini. Ya, alhamdulillah lah. Artinya tuh tidak susah lagi lah kalau untuk mencari makan gitu. Iya. Ya kepengen sih gini ya. Untuk selanjutnya nih dalam pemikiran kita, kalau misalnya masih dipanjangkan umur yang kuasa, ya kita tetap ini, tapi ada tempat khusus untuk ini gitu. Produksi ini ya. Produksi ini, iya gitu. Walaupun ibaratnya dari tempat kita ini jauhnya ke Kampung Durian, artinya bukan di perumahan gitu kan. Kaplingan gitu. Kepengennya Dari gitu. awal emang udah di sini, Be? Sudah di sini, iya. Oh, di sini ya.